Selamat datang di channel Ngulik Horor. Kali ini, Ngulik Horor akan membawakan cerita tentang Oyot Mimang, Jalan Pulang. Cerita ini ditulis oleh Nugroho Agung. Terima kasih saya ucapkan kepada sang penulis yang sudah memberikan izin untuk ceritanya dibawakan oleh Ngulik Horor. Untuk menyingkat waktu dan tidak lama-lama, kita masuk ke ceritanya. Oyot Mimang. Peristiwa aneh sebelum hari pernikahan. November 2016 adalah bulan yang saya nantikan. Pada bulan itu saya akan melangkah ke tahap yang lain dalam hidup saya, yaitu pernikahan. Ini sudah menjadi penantian panjang setelah 6 tahun berpacaran sejak awal kuliah. Saya bekerja di Jakarta, rumah di kota Tegal, sedangkan calon istri berada di Banjarnegara. Kondisi ini yang mengharuskan saya mengatur waktu dan acara dengan lebih cermat, menyesuaikan cuti dari kantor, dan juga mempersiapkan segala keributan pesta pernikahan. Akhirnya kami sepakat pada tanggal 14 November kita memutuskan melangsungkan akad nikah di Banjarnegara. Tanggal 20 November baru kami adakan pesta sederhana di kota Tegal. Setelah itu, saya memboyong istri untuk hidup bersama di Jakarta. Namun, tepat 2 hari sebelum hari pernikahan, ada hal-hal yang membuat kami hampir saja terkena musibah. Di tanggal 11 November 2016, hari Jumat, saya melakukan perjalanan pulang ke kota Tegal, menginap 1 malam untuk beristirahat, memantapkan jadwal acara. Esok harinya, Sabtu malam tanggal 12 November pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saya diantar saudara saya dan sopir menuju ke Banjarnegara. Orang tua saya tidak ikut, karena sebelum hari pernikahan, orang tua belum boleh saling bertemu. Bapak mewanti-wanti, nantinya saat saya dan rombongan sudah sampai di Banjarnegara, lebih baik istirahat dulu. Setelah subuh, rombongan yang membawa saya tadi baru kembali ke Tegal. Kami berangkat dengan doa dan restu. Perjalanan dimulai dengan baik. Saya duduk di samping Pak Sopir yang sedang bekerja. Ali dan Pak Den nunduk di tengah, sedangkan Kang Mas Simin ada di bangku belakang. Di perjalanan saya sempat bercerita, nantinya kita akan melewati sebuah pohon besar di Kabupaten Pemalang. Pohon itu berdiri persis di sisi kanan dan di sisi kiri jalan menuju Banjarnegara. Pohon yang menjulang tinggi, mungkin sekitar 15 meter tingginya. Orang-orang sekitar menawai randu kembar. Saya merasa kedua pohon itu seperti gerbang dan sekaligus batas antara wilayah pesisir pantai dan wilayah gunung. Tiba waktunya melewati kedua pohon itu. Saya menyarankan Pak Sopir untuk membunyikan klakson 3 kali sebelum melewatinya. Tapi Pak Sopir malah bilang, buat apa? Jalanan sepi kok, Bung. Beliau tidak percaya hal-hal gaib katanya. Semua itu hanya tahayul. Sampai tiba dari belakang Mas Simin ngelindur. Awas kai, akeh nang dhuwur pada medun. Saya refleks menengok ke belakang. Yang saya lihat Mas Simin masih tertidur pulas. Saya tanya ke Aldi, ono apa di? Aldi juga bingung. Ya sudah, tidak ingin terlalu memikirkan, kita fokus saja terus. Saya tidak tidur. Saya terus memberikan arah pada Pak Sopir, takut nyasar. Ada hal aneh yang saya rasakan setelah melewati pohon randu kembar. Mobil terasa berat, baik saat jalan menanjak atau saat jalan menurun. Baik jalan nanjak atau jalan menurun, mobil seperti sedang membawa beban yang sangat berat. Suara mesin keras, padahal mobil baru, tapi mesin seperti tidak ada tenaganya. Mobil kembali ke kecepatan normal saat masuk wilayah Purbalingga. Tengah malam sampai di Banjarnegara, disambut kembali dengan jalanan yang naik turun. Karena posisi desa calon istri hanya 1 jam dari objek wisata terkenal Jawa Tengah. Pukul 12 malam kami sampai di Banjarnegara, masuk desa menyeberangi sungai besar. Jalanan terus menanjak menuju kecamatan M. Tujuan kami adalah desa P. Sebelum masuk desa,
kami disambut jalanan yang hanya muat satu mobil, kanan kiri gelap karena kami melewati kebun salak. Salak memang menjadi komoditas di Banjarnegara, jadi tidak heran jika banyak terdapat kebun salak. Setelah menempuh perjalanan selama 1 kilo dari Pasar M melewati kebun salak, kami sampai di Desa P sekitar setengah 1 malam. Kami disambut saudara dari keluarga calon istri. Calon istri masih di kamar tentunya, istilahnya lagi dipingit. Nantinya saya juga tidur di sana. Satu rumah saudara dari calon istri. Intinya kami tidak boleh bertemu dulu. Cuma berkomunikasi lewat gawai saja. Teh, kopi, dan cemilan keluar. Kami ngobrol menceritakan perjalanan tadi. Tiba-tiba Mas Simin berpamitan kepada salah satu saudara calon istri. Mas Bambang, saya kaget. Bukannya tadi Bapak sudah berpesan agar rombongan menginap sampai subuh. Setelah itu, baru melanjutkan perjalanan pulang ke Tegal. Mas Simin bilang, sudah, nggak apa-apa, biar nggak terlalu ditunggu katanya. Ya sudahlah, pukul 1 WIB dini hari, mereka memutuskan untuk kembali ke Tegal. Saya tanya, masih tahukah jalannya? Apa mau diantar? Mereka kompak jawab, tidak usah. Yang jelas tadi ada pertigaan, di pertigaan nanti belok kiri ya. Kalau belok kanan itu jalan menuju bukit. Jalanannya menanjak, sedangkan jalan untuk kembali ke jalan provinsi itu menurun. Akhirnya mereka jalan dan saya istirahat. Tetapi anehnya, bukannya tidur mata malah gak mau diajak merem. Sampai-sampai ditegur calon mertua yang datang ke tempat saya menginap. Ya karena jarak antar rumah tidak terlalu jauh. Gung, tidur Gung, istirahat dingin, kata ibu. Saya spontan jawab, saya baru bisa tidur setelah tahu kabar Aldi Bu. Nah di situ saya baru sadar kalau saya tidak punya nomor handphone Aldi. Saya tidak punya nomor HP orang di mobil tadi. Akhirnya saya telepon kakaknya, Aldi yang berada di Tegal. Saya telepon terus kakaknya sampai bangun. Setelah dapat saya langsung telepon Aldi. Tepat jam 2 dini hari, saya mencoba menelpon Aldi, menanyakan sudah sampai mana rombongan. Dan setelah saya telepon, Aldi bilang, Mas, aku nyasar nih. Di mana Di? Ada patokan yang bisa bikin jelas kamu di mana? Kata saya. Mas, ini saya meluaso, kesasar kanan kiri, kebun salak kabeh, dan depan saya tebing, yang di bawahnya terdapat sungai. Apa nggak bisa mundur Di? Tanya saya. Nggak bisa Mas, jalannya turun curam. Kami sudah mencoba tapi mobil tidak kuat. Share location aja Di, biar Mas tahu posisi kamu. Sudah dicoba berkali-kali, Mas gagal terus. Yowis, nanti saya cari bantuan, kamu tahan di situ ya. Oke, sahut Adi. Saya mengabari Bapak di Tegal soal kondisi ini. Kata Bapak, kowe kudu tenang. Saya yang tahu kabar Aldi akhirnya mengontak Ana, minta bantuan saudaranya yang punya mobil. Tak lama calon istri saya datang dengan saudaranya, Mbak Siwi dan Mas Bambang. Kami buru-buru ambil keputusan. Akhirnya, di saat semua orang sedang tidur, kami berempat memutuskan mencari dengan petunjuk yang minim kebun salak. Gila, banyak sekali di sekitar sini kebun salak, yang mana kami juga tidak tahu. Keluar dari desa, lurus terus menembus kebun salak, sampai akhirnya kita sampai di jalan pertigaan. Kita mau ambil mana? Kanan atau kiri? Sambil lanjut, kita balik dulu ke Randu Kembar. Sempat tanya Mas Simin, yang ternyata dalam mata tertutupnya merasa banyak sosok yang ada di atas. Samping kanan dan samping kiri Randu Kembar benar-benar besar. Usianya kayaknya dah tua banget nih, terlihat kokoh. Saya coba coret-coret. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke rombongan yang posisinya entah di mana. Jalan yang benar-benar harusnya ke kiri, jelas itu jalan pulang. Tadi menurun, sedangkan jika mengambil jalan ke kanan, itu jelas menanjak menuju bukit Desa C.
Saya berasumsi kalau mereka gak mungkin kesasar sedekat ini, kemungkinan sudah ambil kiri. Tapi Mas Bambang punya pendapat lain. Itu kalau pakai nalar, Gung. Kalau enggak, kemungkinan mereka ke kanan loh, kata Mas Bambang. Nalar jadi pertanyaan besar buat saya. Tiba-tiba saya teringat kejadian waktu Mas Simin ngelindur saat melewati pohon randu kembar. Untuk memastikan saya telepon Aldi lagi. Di mana kamu saat tadi jalan pulang? Kamu ngerasa jalannya nanjak nggak? Datar, Mas. Halus kok jalannya, kata Aldi. Kamu nggak nemuin jalan terjal atau berbatuan? Enggak, Mas. Lancar, halus, datar-datar saja. Tapi kamu nggak tidur kan? Tidak, Mas. Kami semua sadar. Jalan yang kami lewati baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Tiba-tiba saja kami berhenti pas melihat ke depan sudah ada sungai, Mas. Kanan kiri kebun salak, mau mundur jalan nanjak banget. Wah, makin bingung saya. Tapi sepertinya pendapat Mas Bambang perlu dicoba kalau dilihat dari waktu lama perjalanannya. Kayaknya mungkin. Akhirnya kita memutuskan untuk belok kanan menuju desa C yang jelas jalannya menanjak. Baru beberapa menit berjalan, kita sudah bisa merasakan jalan banyak yang berluang. Lampu penerangan minim, kanan kiri pepohonan. Lalu Mbak Siwi spontan bilang, "Anu Gung, nggak usah lihat samping kanan atau kiri ya." Saya iakan saja. Keadaan gelap, banyak pohon-pohon pinus tinggi sampai tiba-tiba saya dibuat diam melihat warna lain di antara pohon dan kegelapan. Jalan itu menuju desa C pada saat siang hari dan sudah diperbaiki. Ada yang di atas pohon bergelantungan, ada yang di pinggir jalan bentuk tinggi besar, ada yang hanya kepalanya saja, ada yang dibungkus kain, ada sosok wanita, banyak sekali. Ada yang diam menatap kami, loncat-loncat di atas pohon, tertawa, tersenyum, memainkan dahan, menangis. Ada banyak bentuk dan ekspresi yang saya lihat saat itu. Ada video jalan yang melewati pohon pinus, enaknya gimana? Baik, cerita akan saya lanjutkan saja. Mereka berkumpul di kanan kiri jalan, dan kami lewat di tengahnya. Rasanya seperti sedang memperhatikan kami yang lewat. Saya cuek. Saya tidak ingin membuat calon istri saya takut dan nantinya malah terjadi kepanikan. Dulu saat kami kuliah, calon istri sering mendapat gangguan saat di kosan, sampai trauma dan mengharuskan dia pindah kos. Saya sudah beberapa kali mengalami kejadian mistis dari kecil, jadi masih bisa menahan untuk bersikap biasa. Walaupun ini pertama kalinya saya melihat dalam jumlah yang banyak. Kami masih terus berjalan. Mobil yang kami gunakan jenis sedan tahun 90-an. Sejauh ini perjalanan kami aman. Tidak ada gangguan yang sifatnya membahayakan. Sampai akhirnya perjalanan terpaksa kami hentikan. Kami semua terkejut dengan apa yang kami temukan. Ini adalah jalan yang melewati hutan pinus. Jalan di depan kami terputus. Di depan kami ada jembatan yang menghubungkan desa C. Putus karena longsor. Semakin yakin saya kalau nggak mungkin ke arah sini. Saya turun dari mobil, berjalan ke ujung jembatan yang putus, berdiri melihat tanah yang menurun sangat curam. Masih ada rumah di pinggir jalan, dan ada juga rumah yang tinggal menunggu waktunya saja untuk roboh ke bawah. Dari arah belakang kami ada truk pengangkut salak yang mau lewat. Truk itu jadi penanda bagaimana bisa menuju ke desa C. Truk itu turun ke sisi kanan jembatan, terus ke bawah melewati bawah jembatan yang longsor tadi. Ternyata itu jalan darurat yang kondisinya sangat buruk. Jalan penuh bebatuan besar, tanah campur lumpur, dan becek. Aliran sungai sedikit dibendung agar tidak terlalu deras arusnya, dan hanya kendaraan besar saja yang bisa lewat. Saya masih terus meminta Aldi untuk share location.
terus dicoba selama kejadian. Telepon yang kami gunakan adalah telepon seluler, bukan WA ataupun yang lain. Sinyal begitu sulit. Gung, aku sih ora wani, dong kudu mudun, mobil ora kuat, kata Mas Bambang. Saya bingung. Hujan gerimis turun. Jembatan itu adalah penghubung satu-satunya desa C menuju kota. Tidak mungkin mobil saudara saya kesasar sampai ke desa C. Dengan keadaan seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk balik arah, melewati jalan pulang. Pohon pinus dan makhluk-makhluk yang melihat kami, mau tak mau kami harus melewatinya, karena hanya itu jalan satu-satunya. Saat perjalanan turun, sosok-sosok yang tadi masih ada, hanya jumlahnya tak sebanyak sebelumnya. Hanya beberapa saja yang menampakkan dirinya. Bisa nih mobil abot nemen ya, kata Mas Bambang. Bobotku naik kali mas. Apa bobotmu? Saya mencoba mencairkan suasana. Kami masih sempat senyum-senyum kecil yang sebenarnya panik. Setelah melewati pertigaan yang awalnya tadi, kami terus lurus, bukan kembali ke desa. Kami berempat menepi di depan sebuah rumah. Keluar mobil yang rasanya sudah berat, sembari telepon Aldi tanya keadaannya bagaimana. Di, piye keadaannya Di? Belum ada perubahan. Mas Simen lagi ke atas mau cari tempat buat sholat subuh. Sekalian tanya-tanya warga desa di atas, ada beberapa rumah mas. Mendengar cerita Aldi, saya jadi kepikiran, mungkin rombongan ini kesasar di desa C. Tapi seperti hal yang tidak mungkin, mobil SUV yang dikendarai masuk ke jalan bekas longsor tadi. Belum sempat menutup telepon, Mbak Siwi teriak histeris, "Mlebu, ayo pada mlebu mobil kabeh. Wis danang dhuwure Gung." Lah, bingung. Tanpa bertanya kami semua masuk ke dalam mobil. Mas Bambang langsung tancap gas menuju arah Pasar M. Kami melewati jalan nurun panjang yang di bawahnya ada jembatan, lalu naik ke arah pasar. Saat mobil berada di jalan menurun, "Duh, kok remblong?" teriak Mas Bambang. Mencoba tenang, karena yakin jalan sepi saat dini hari. Coba mengurangi gas, turunkan gigi untuk sedikit mengurangi kecepatan. Kami berhasil melewati jembatan dengan baik. Menanjak ke atas melewati pasar, berhenti di depan minimarket yang masih buka. Rem berfungsi kembali. Diam sejenak, kami masih mencerna apa yang barusan terjadi. "Mudun set, tuku nginum," kata Mbak AC. Saya baru sadari sesuatu. Saya tidak menggunakan jaket, tidak merasakan hawa dingin gunung. Keringat muncul, gerah sekali rasanya. Kami berempat beristirahat sejenak, mengobati dahaga dan masih mencerna apa yang sebetulnya terjadi. "Gung, kok lali apa ya?" celetuk Mbak AC. "Lali apa jane Mbak? Ku karo anak kan panikah." "Pamali lah jamiah ini isi ning jaba. Kok dadi inceran calon manten anyar sasaran empuk nggo dadi tunggal. Akeh sing incer kok mau." Saya cuma diam. Rasanya saya seperti dipancing untuk keluar. Bodohnya, karena panik, saya dan Ana lupa kalau sebentar lagi akan menikah. Sudah begitu kami melanggar kebiasaan orang Jawa. Sebelum menikah, ya kami terpaksa bertemu karena harus mencari tahu lokasi saudara saya. Akhirnya, kami memutuskan untuk pulang kembali ke desa P. Suasana di depan rumah sudah ramai. Para orang tua langsung memberikan nasihat bahwa kami harusnya tetap di rumah. Mencoba menelpon Aldi saat selesai kumandang azan subuh. "Halo Di, kondisinya piye?" "Halo Mas, wis ngerti posisinya Mas. Dewe mblusuk neng desa C." "Halo Mas." Saya cuma bisa diam. Bagaimana jalan sehancur itu dibilang halus? Tapi setidaknya saya lega, sudah mendapatkan posisi di mana saudara saya berada. Paginya,
Warga desa P pergi menuju desa C. Jelas saya tidak ikut, sudah peringatan keras. Esoknya, saya mendengar kabar, mobil tidak bisa ditarik dengan mobil lain atau truk, dikarenakan medan yang selalu curam. Akhirnya, warga desa C dan desa P menarik mobil tersebut dengan cara gotong royong. Total ditarik 30 orang. Evakuasi selesai pukul 9 pagi, tanggal 13 November 2016. Warga desa juga banyak yang bertanya, apa tidak merasakan jalan serusak itu? Apa tidak melihat adanya jembatan putus? Apa tidak lihat jalan yang longsor? Jembatan yang terputus? Saudara saya menjawab, jalan yang dirasakan halus, datar, tidak ada hal aneh. Mereka juga tidak tidur saat perjalanan pulang semalaman. Sore harinya saya dapat kabar dari Bapak setelah mobil yang mengantarkan saya sudah sampai Tegal. Bapak bilang, kalau Pak sopir kayak orang linglung, dia orang yang paling awal kena pertama di Randu Kembar. Kedua di sekitar kebun salak arah masuk desa. Demi keselamatan yang lainnya, maka pada tanggal 14 November 2016, hari akad nikah saya, Bapak dan keluarga besar tidak menggunakan jasa Pak sopir terlebih dahulu. Sudah 5 tahun dari kejadian tersebut, kini jalan desa C sudah benar-benar halus. Sampai cerita ini saya ceritakan, Pak Alek saya, Bapak dari Aldi, tidak pernah tahu dengan kejadian ini. Takut darah tingginya kumat. Kalau tahu mobil barunya hampir masuk sungai. Kami semua selamat, tidak ada yang terluka secara fisik. Pesta pernikahan tetap digelar. Sebelum saya memutuskan untuk mengunggah cerita ini, saya sempat cari tahu kapan terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Ternyata longsor terjadi pada Maret 2016. Saya menikah November 2016. Versi Aldi. Halo semua, ini adalah cerita yang saya dapat setelah melakukan wawancara by call bersama Aldi. Malam sudah sangat larut, kami tiba juga di tujuan, yaitu desa P. Kami disambut oleh calon keluarga baru kakak sepupuku. 2 hari lagi, kakak sepupuku akan melepas masa lajangnya, menikah dengan perempuan yang sudah lama sekali menjadi pacarnya. Kalau itu, kredit mobil sepertinya sudah lunas sekali. Rasanya lebih lega. Saat sudah sampai, kami bercerita di perjalanan tadi. Ada hal-hal aneh terjadi pada waktu perjalanan. Tapi ya sudahlah, toh sekarang aku sedang menikmati segelas teh hangat dipadu dengan cemilan tradisional Banjarnegara. Belum ada setengah jam kami istirahat, tiba-tiba saja Mas Simin berbicara dengan nada serius. Sugeng dalu, kulo Simin, makili keluargi saking Tegal, sampun nindahaken ayahanan kula nuntuk nganter agung dumagi Banjarnegara. Ayahan kita sampun bibar, kita sedaya pamit kangge wangsul datang Tegal. Mas Simin tiba-tiba pamit. Loh, kok tiba-tiba sekali? Rokok belum habis, teh di gelas masih banyak, kue dan cemilan baru sedikit yang dimakan. Lagian ini sudah larut malam. Bukannya Pak D di Tegal bilang kita suruh menginap. Badhe pundi sih Mas, kok kesusu wangsul lho, mboten nginap mriki mawon. Salah satu keluarga dari Banjarnegara bertanya. Mboten Bu, kula langsung mawon, supados saged ngaso saderengipun acara. Wonten ngriki malah ngribetaken. Mas Simin masih kekeh mau pulang. Loh Mas, bukannya Bapak bilang semua nginep dulu sampai subuh. Mas Agung mencoba menahan. Wes ora usah Gung, selak esok malah waktu istirahat sithik. Loh, bukannya malah lebih baik kalau malah bermalam di sini. Istirahat sampai subuh. Setelah sholat subuh bisa melanjutkan perjalanan pulang, seperti pesan Pak D. Aku bergumam dalam hati, tapi pada akhirnya aku hanya ikut saja. Rasanya aku tidak berani memberikan opini saat itu. Mungkin karena di mobil itu aku yang paling muda.
Akhirnya kami semua bangun dari kursi masing-masing, bersalaman dan berpamitan. Pegel di badan belum menghilang. Ada makanan yang belum disantap. Dalam pikiranku bertanya, kenapa buru-buru segera pulang? Di malam dingin dan juga medan yang tidak kami kenal. Mau diantar sampai pertigaan batas desa enggak, Mas? Sebenarnya gampang sih. Dari jalan utama desa lurus, nanti mentok ada pertigaan belok kiri. Jalan turun, jangan ke kanan, itu jalan naik ke Bukit Rusak, Mas. Mas Agung mencoba menawarkan bantuan. Ora usah, Gung, gampang kok dalane. Mau aku wis ngerti, saut Pak supir. Akhirnya kami berempat berpamitan dan meninggalkan desa P. Sudah larut malam. Udara saat itu sangat dingin. Aku duduk di depan menggantikan kursi Mas Agung, menemani supir Mas Simin dan Pak D duduk di bangku tengah, bangku belakang kosong. Untuk jaga-jaga, aku mencoba membuka Google Map, tapi sinyalnya benar-benar tidak bersahabat di sini. Sambil terus mencoba membuka aplikasi map, aku ngobrol dengan supir biar nggak ngantuk. Saat itu kecepatan mobil bisa aku katakan ngebut. Mungkin karena sudah malam, jalan sepi, jadi supir bisa memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal. Jalan yang aku rasakan sangat nyaman, aspal yang halus, kami semuanya nyaman di dalam mobil. Aku sudah tak tahu berada di mana, malah membuat semuanya sama. Cahaya yang terlihat hanya sekilas saja, mungkin beberapa lampu jalan. Rasanya sudah ingin sampai rumah saja, badan sudah pegel-pegel. Aku kagum sama Pak supir. Tenaganya kuat banget. Saat berangkat dia yang bawa, sekarang saat pulang dia lagi. Padahal ada Mas Simin yang bisa menggantikan. Pak, nggak capek nyetir terus? Tanya saya. Nggak, Di, jawab singkat Pak supir. Aku kira akan berlanjut ke obrolan lain. Ternyata benar-benar jawaban singkat. Mungkin beliau fokus dalam berkendara, konsentrasi tingkat tinggi. Tapi aku masih bertanya-tanya, ada masalah apa sih dengan Pak supir? Kenapa buru-buru pulang? Padahal hari pernikahan 2 hari lagi. Aku masih terdiam. Mas Simin dan Pak D duduk juga diam. Kami semua tidak ada yang tidur. Tapi aku merasa aneh, kenapa semua seperti terpaku pada sesuatu. Tidak ada komunikasi, tapi tidak ada yang terlelap, padahal malam sudah sangat larut. Belum selesai berpikir, tiba-tiba mobil berhenti, ban selip, tidak bisa berjalan seperti tertahan sesuatu. Saya jelaskan sekali lagi, Oyot Mimang, jalan pulang. Menceritakan kejadian yang dialami Aldi, adik sepupu saya, beberapa waktu lalu. Saya telepon dia menanyakan apa yang dialami saat itu. Oke, ono apa Pak? Tanyaku cepat. Nggak ono apa-apa, Di, jawab Pak supir. Semua orang diam. Akhirnya aku bilang Pak supir turun dari mobil. Ada yang nggak beres sama semua ini. Saat aku buka pintu mobil dan turun, pohon salak pertama yang aku lihat. Lalu aku melihat ban belakang yang ternyata selip karena lumpur jalanan di belakang mobil menanjak. Lalu aku menuju depan. Seketika dada terasa sakit karena kaget. Tubuh terasa lemas sesaat. Mobil kami di ujung tebing, di bawahnya sekitar 2-3 meter terdapat sungai yang mengalir. Aku langsung mengabarkan apa yang aku lihat kepada semua yang di dalam mobil. Aku memerintahkan supir untuk cepat menarik rem tangan. Mas Simin seperti itu sadar dengan situasi yang ada. Akhirnya Mas Simin dan Pak Din duduk ikut turun memastikan apa yang terjadi. Kami bertiga bingung. Kenapa kami tiba-tiba ada di sini? Jalan yang kami lihat tadi adalah di mana? Lampu-lampu jalan kok nggak ada? Kenapa semua berganti dengan pohon salak? Kanan kiriku kebun salak, depan tebing dan sungai, belakang jalan tanah yang menurun. Semua gelap, penerangan satu-satunya
hanya dari lampu mobil. Kami tidak dapat putar arah, jalan hanya cukup untuk satu mobil. Aku diperintahkan supir untuk mundur berkali-kali. Dicoba, hasilnya sama saja, mobil tidak bisa mundur. Jalan satu-satunya hanya dengan mundur sisi kanan dan kiri, hanya berjarak beberapa sentimeter saja, dengan kebun salak di depan. Mungkin kalau telat sedikit saja, mobil sudah terjun ke sungai. Bagian moncong mobil sudah di bibir tebing. Pikiranku masih kacau. Aku coba mencerna kenapa bisa sampai di sini. Parahnya lagi, kami semua tidak ada yang punya nomor HP Mas Agung. Satu-satunya orang yang mungkin tahu Banjarnegara. Aku melihat supir saja diam di kursinya, pandangannya lurus ke depan. Di saat semua panik, cuma supir yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ada sesuatu yang gak normal. Aku langsung memerintahkan Pak supir untuk turun. Pak, kok diem saja? Bapak tadi lihat jalan gak sih? Kok bisa sampai masuk ke sini? Tanyaku. Orang ngerti di, aku ora paham. Jawab Pak supir. Sepertinya percuma melakukan komunikasi dengan Pak supir. Beliau masih diam saja. Sampai tiba-tiba gaweku berbunyi. Ada telepon masuk. Aku angkat saja. Di, posisimu nendi? Iki aku Agung. Oh Agung. Wah Mas Agung, kebetulan sekali menelpon saya. Apa Mas Agung gak langsung istirahat? Padahal malam sudah semakin larut. Mas, aku nyasar nih. Di mana Di? Ada patokan yang bisa bikin jelas kamu di mana? Mas, aku belasuk kesasar kanan kiri kebun salak kabeh, dan di depan saya tebing yang di bawahnya terdapat sungai. Apa nggak bisa mundur Di? Tanya Mas Agung. Gak bisa Mas, jalannya turun, curam. Kami sudah mencoba tapi mobil nggak kuat. Sherlock aja, biar Mas tahu posisi kamu. Nggak ada sinyal Mas, buka map nggak bisa. Sudah dicoba berkali-kali Mas, gagal terus. Yowis, nanti saya cari bantuan. Kamu tahan di situ ya Mas. Aku menutup teleponnya. Sambil menunggu bantuan yang akan datang, aku harus melakukan sesuatu, setidaknya tahu posisiku di mana. Apakah di sekitar sini ada rumah penduduk? Dekat ke siapa? Setidaknya jika ada, kami bisa tanya dan memastikan posisi agar bantuan bisa datang dan lebih cepat. Mas Simin bangun dari duduknya. Di, aku yang dhuwur sik ya. Tak coba golek omah penduduk, sapa ngerti ana bantuan. Kalau sekalian golek musola, biasanya nawong kan doa nek subuh bisa sholat lan iso ngerti lokasi. Kata Mas Simin. Ya wis Mas, aku sama Pak D dan Pak supir ning kene sik ya, jaga mobil. Tetep hati-hati Mas, mbok menawa ono begal ya. Kataku kepada Mas Simin. Iya Di. Mas Simin berjalan ke atas meninggalkan kami bertiga. Belum lama Mas Simin ke atas, gerimis pun turun. Wah, gak baik nih. Jalan pasti akan menjadi lebih licin. Ini bisa jadi malah bikin mobil tambah susah untuk mundur ke atas. Tapi bagaimana lagi? Gak bisa aku tolak. Ini sudah kehendak ilahi. Masih mencoba memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Tapi seperti yang dihadapi, jalan buntu. Tidak bisa melakukan apapun selain menunggu bantuan. Mas Agung juga sampai saat ini belum ada kabar. Di, kowe lho supire meneng bae. Kowe curiga ora? Celetuk Pak Din dulu. Ket mau wong kok kowe meneng tok. Mbuh kaget, mbuh piye? Aku ya ora paham. Tapi aku mau yang ngrasa. Dalan iki halus lho, kok iso mblasuk ning kebun salak ngene bengi-bengi san. Wedi ana mesti wit salak iki akeh gedrowone lho, Mbak. Sing genah mawon to, Dik. Ampun meden-medeni marai ra fokus. Niki fokus pada informasi sik lah. Doa ingkang saya mawon. Kepikiran juga sama yang tak kasat mata, tapi jangan sampai lihat hal-hal yang kayak gitu. Kondisi sekarang saja juga buruk. Tidak usah sampai hal semacam itu muncul.
Dalam hati, aku terus membaca doa sebisaku agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya mengganggu. Aku masih terus menunggu kabar dari Mas Agung dan Mas Simin. Sekarang sudah sepertiga malam, tapi satupun belum ada yang datang. Minimal memberikan tahu kabar baik terkait lokasi. Tiba-tiba handphone berbunyi. Mas Agung menelpon lagi. "Di, kamu saat tadi jalan pulang, kamu ngerasa jalan menanjak atau nurun?" "Datar Mas, halus kok jalannya," kataku. "Kamu gak nemuin jalan terjal atau berbatuan?" "Enggak Mas, lancar, halus, datar-datar saja." Mas Agung lalu menutup teleponnya. Aku bingung kenapa Mas Agung bertanya seperti itu. Memangnya kenapa? Ada apa dengan jalannya? Kami semua tahu, tadi mobil berjalan kencang. Jalanan yang kami lewati juga sangat bagus. Tapi Mas Agung bertanya seolah-olah jalan yang kami lewati itu rusak. Mobil yang kami tumpangi juga tidak menunjukkan tanda-tanda habis melewati jalan yang rusak. Kalau kecepatan 80-90 km per jam, pasti sudah terasa jika ada jalan yang berlubang. Bodi mobil juga masih bagus, tidak ada yang bekas gesekan di jalan yang rusak. Bahkan saat sudah masuk kebun salak ini saja, bodi mobil masih baik-baik, tidak ada baret. Tiba-tiba Mas Simin menelpon. "Di, aku nemu perkampungan iki. Jaraknya lumayan, dari TKP 400 meteran lah. Aku isi ngelek warga, delok engkas bakal mlebu aku sholat subuh dhisik. Mesti ono sing teko ning mushola." Mas Simin mengabarkan temuannya. "Wah, oke Mas, alhamdulillah. Tolong tangglekaken nama desane nggih Mas, ben saged ngei info Mas Agung." "Oke Di, lah lagi dong apa akhirnya?" "Mobil isi urung iso gerak." "Dereng Mas, napa malah ditambah sakniki Jawa Mas, gerimis, ban dadi tambah selip." "Ya wis, pertahanin posisi baik. Aku juga tak cari bantuan warga sekitar." "Oke Mas, laksanakan." "Ya wis Mas, tak tunggu kabar selanjutnya." "Oke Di." Mas Simin mematikan handphonenya. Menunggu lagi. Itu saja yang kami lakukan. Saat ini, yang bisa saya ajak bicara jelas ya Pak D. Dalu. Sopir hanya menjawab saat ditanya, lebih banyak diam. Aku rasa dia merasa bersalah dengan kejadian ini. Padahal ini adalah musibah yang bisa terjadi kepada siapa saja. Masih duduk di dalam mobil, karena di luar gerimis semakin besar. Handphone kembali berbunyi. Kali ini Mas Agung yang menelpon. "Di, piye keadaannya?" "Belum ada perubahan Mas. Simin lagi ke atas, mau cari tempat buat sholat subuh sekalian tanya-tanya warga di daerah atas." Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita. "Mlebu, ayo pada mlebu mobil." Setelah itu, Mas Agung langsung mematikan handphonenya, seperti sedang terburu-buru. Aku juga kepikiran semoga Mas Agung tidak kenapa-napa. Gara-gara kami, orang yang sebentar lagi menikah malah kerepotan mencari posisi kami berada. Tak terasa, waktu terus berjalan, terdengar juga suara azan subuh berkumandang. Lega rasanya, sebentar lagi pasti ada kabar dari Mas Simin. Beberapa menit setelah azan, Mas Simin menelpon memberikan kabar. "Di, saiki aku ngerti posisinya saiki ning aku mushola Al-Ikhlas desa C. Jebule jaraknya enggak adoh banget saka desa calon istrinya aku. Kowe ndang kabari aku ya. Aku iki lagi nyakinke wong-wong desa soalnya rada percaya. Nah awake dhewe mbusuk tekan jero. Jare salah siji warga desa dalan ngarep iki longsor. Sing iso mlaku mung truk, nak mobil bakalan susah. Podo gak percaya nek mobil dhewe ngambah tekan jero. Mereka tidak percaya mobil yang kita tumpangi berjalan sampai dalam. Ya wis, aku sholat sih ya, tak pateni telepone. Aku melongkung, mobil melewati jalan yang terkena longsor. Gak mungkin, kita tahu sendiri, jalan yang kita lewati jalan yang bagus, halus, mulus. Longsor,
lamunku dibuyarkan oleh panggilan masuk dari Mas Agung. "Halo Di, kondisine piye?" "Halo Mas, wis ngerti posisine Mas, dhewe mblusuk ning desa C." Mas Agung seperti terdiam beberapa detik. Lalu dia bilang, "Jalan desaku itu tugel jembatannya karena longsor. Aku mau wis takon kono, cuman ning dhuwur jembatan tok. Aku rawani mudhun, lagi nek maksa mudhun, posisimu urung jelas ya wis ditunggu wae. Ono bantuan bakal teko saka desa calon bojoku." "Oke Mas." "Ya wis, aku wis gak bisa bantu apa-apa. Aku tetep ning omah ngapurane, aku gak bisa niliki pas evakuasi." "Gak apa-apa Mas, maaf malah ngerepoti Mas." "Gak apa-apa Di, jenenge musibah, sing penting hati-hati perjalanan mulai Tegal." "Aku tetep telepon ya Di." "Oke Mas Agung." Mas Agung mengakhiri teleponnya seperti suara orang yang kelelahan dan kurang istirahat. Ngomong-ngomong, masalah istirahat, badan juga sudah pegel-pegel. Tapi ya sudahlah, harus terus dipertahan. Sinar matahari datang dengan malu-malu. Pagi itu mendung, setelah hujan gerimis semalaman. Mas Simin akhirnya kembali lagi ke mobil, membawa beberapa warga sekitar. Nampak raut wajah keheranan melihat mobil yang masuk kebun salak. Kata warga, sekitar kejadian ini baru mereka alami. Setelah satu warga juga bercerita, desa mereka habis kena longsor saat awal tahun. Banyak rumah penduduk hancur, dan jembatan penghubung ke kota juga rusak, terputus. Jalan satu-satunya membuat jalan darurat yang hanya bisa dilalui mobil besar atau truk. Kami diberi makan ringan, seperti ketela rebus, gorengan, dan juga teh panas untuk mengisi perut kami. Warga desa ini ramah-ramah. Tak lama berselang, warga desa P, desa calon istri Mas Agung tiba. Mereka naik mobil besar, bertenaga diesel, dan bak terbuka. Setelah melakukan obrolan, kami semua sepakat akan ditarik dengan tali tambang yang dikaitkan pada mobil besar. Percobaan pertama dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil dan masih slip. Beberapa warga mendorong dari samping, ada juga memberikan papan kayu pada ban agar mobil bisa bergerak. Jalan yang suram, tanah yang habis diguyur hujan, membuat semakin sulit proses evakuasi mobil. Percobaan kedua dan ketiga gagal. Kita ganti menggunakan truk yang jauh lebih, hasilnya sama saja. Mobil masih tidak mau bergerak. Akhirnya, ada seorang yang berkata, "Wes, tarik bae nggo tangan." "Sudah, tarik aja pakai tangan." Percobaan terakhir dilakukan. Ada 25 orang bersiap menarik mobil tersebut. Posisi mobil di bawah, tali tambang sudah dipegang semua orang dari atas. Mereka menarik mobil pelan-pelan. Supir terus berusaha menggerakkan mobil dan bunyi mesin meraung-raung. Pelan tapi pasti, mobil mulai bergerak ke atas. Warga bahu-membahu menarik spion sebelah kiri karena pohon salak. Terkena sangat telak. Aneh rasanya, waktu masuk jalan seperti tidak ada yang menghalangi. Tapi saat mau keluar, beberapa pohon posisinya sangat mepet dengan mobil. Akhirnya mobil kembali ke jalan utama. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat desa yang sudah membantu proses evakuasi. Sebagai tanda terima kasih, Mas Simin memberikan uang kepada salah satu warga desa, tapi semuanya menolak. Mereka sudah senang bisa membantu kami. Mereka ikhlas melakukan semuanya. Setelah semua beres dan persiapan sudah selesai, kami semua pamit melanjutkan perjalanan pulang. Mobil dari desa P mengawal kami sampai provinsi. Mobil desa P berjalan di depan. Kami yang selang beberapa menit di perjalanan, kami merasakan jalan yang sangat benar rusak. Kami melihat jembatan yang putus seperti yang Mas Agung ceritakan tadi. Jalan masih tanah dan banyak bebatuan. Mobil kami naik dan susah payah sampai akhirnya bisa kembali ke jalan beraspal. Jalan yang kami lewati banyak sekali lubang. Kami melewati hutan pinus dan terus turun ke bawah. Yang ada dalam pikiranku, aku yakin ini bukan jalan semalam. Tidak seperti ini. Aku tidak merasakan mobil posisi menanjak. Mesin juga normal.
Pak sopir menginjak gas dengan stabil, seperti berkendara di jalan yang datar dan halus. Akhirnya, sampai juga kami di jalan provinsi. Rombongan pun sudah kembali setelah mengantarkan kami. Kami berjalan pulang menuju Tegal. Baru 20 menit perjalanan, kami diteriaki oleh banyak orang. Beberapa pengendara motor juga menyuruh kami menepi. Ternyata, ada sesuatu yang lepas dari mobil kami. Roof rail palang atas mobil bagian kanan lepas, perlu diperbaiki terlebih dahulu. Supir dan Pak Din dulu memperbaiki roof rail. Aku dan Mas Simin istirahat. Benar-benar lelah rasanya, ingin sampai rumah. Mas Min juga kadang terlelap tidur. Semalaman dia mencari informasi tentang posisi kami di desa yang tidak kami kenal. Akhirnya, setelah 30 menit, roof rail terpasang rapi kembali. Kami melanjutkan perjalanan. Saat itu pagi sekitar hampir jam 10. Kami sudah melalui lepas Banjarnegara menuju Purbalingga, melewati jalan yang seperti saat berangkat, melewati pohon randu kembar lagi. Bedanya, saat ini siang hari. Tapi ada satu hal yang aneh saya rasakan saat itu. Perjalanan pulang seperti lebih lama dari saat berangkat. Aku terbangun dari tidurku. Mobil masih dalam keadaan berjalan. Tidak ada komunikasi antara kami berempat. Semua kelelahan kecuali satu orang, Pak Supir. Aku pikir Mas Simin akan menggantikan Pak Supir. Ternyata tidak. Dia masih mengendalikan laju kecepatan mobil sampai saat ini. Aku langsung melihat jam di layar handphone. Waktu pada saat itu menunjukkan hampir pukul 5 sore. Yang benar saja, masa belum sampai? Aku melihat sekitar. Rasanya tadi sudah melewati daerah ini. Bangunannya, jalannya, seperti berulang-ulang kami lewati. Tapi satu hal saat ini, kami masih sudah di kota Tegal. Tapi kenapa Pak sopir malah muter-muter? Akhirnya saya membangunkan Mas Simin. Dari situ, aku beritahu info pada Mas Simin. Dalam keadaan yang sudah sangat lelah, Mas Simin menegur Pak supir. Seketika ia raut mukanya berubah, seperti orang kaget. Dari situ Mas Simin akhirnya mengarahkan mobil menuju rumah. Kami sampai rumah menjelang maghrib. Aneh rasanya, perjalanan kami ditempuh awalnya menempuh cuma waktu 4-5 jam. Saat pulang, lebih dari itu. Kami semua lelah, duduk di teras rumah Mas Agung. Dari dalam keluar Pak D, bapak dari Mas Agung. Kami disambut oleh keluarga Mas Agung. Disuruh istirahat sebentar sebelum kembali ke rumah kami masing-masing. Pak DS tidak menanyakan kejadian kemarin. Beliau cuma bilang, "Wis, sing wis kedaden, ojo dipikir jero-jero. Sing penting selamat tekan omah. Nah iso cerita iki ojo mbok critakake sik ojo sing mbok buka. Ben kesimpen dhisik ya, nganti rampung acara." Aku melihat Pak supir tiba-tiba menggigil. Pak DS langsung memberikan 1 gelas air putih yang sudah diberi doa. Setelah Pak supir minum, dia jadi lebih tenang. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kebingungan. Setiap diajak bicara, gak pernah nyambung. Pak DS bilang, "Pak supir, orang yang paling awal kena pertama di Randu Kembar, kedua sekitar kebun salak arah masuk desa. Demi keselamatan yang lainnya, Pak DS menyarankan Pak supir untuk istirahat terlebih dahulu. Pak supir hari istirahat karena perlu waktu seminggu untuk mengembalikan posisi seperti semula." Sore itu kami menumpah poci sambil mendengarkan cerita dari Pak DS. Beliau memberikan wejangan tentang rasa syukur akan kehidupan dan keselamatan yang sudah diberikan. Bisa saja mobil kami sudah terjun ke jurang, masuk sungai, kami semua bisa saja tenggelam. Mungkin saja kami semua tidak menghadiri pernikahan Mas Agung atau berkumpul dengan keluarga besarnya. Akhirnya kami bisa pulang dan cerita pun selesai. Terima kasih kepada para pemirsa Ngulik Horor yang setia menemani channel ini. Jangan lupa berikan komentar positif ataupun negatif supaya channel ini tetap bisa tumbuh, terutama bagi saya Mimin baru. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.